Selamat datang kembali kawan pajak dimanapun Anda berada di Pajak Muntok Podcast. Nah, kali ini kita akan membahas suatu berita yang lagi hits di kalangan para remaja atau mungkin kalangan anak-anak mobil yang pada ingin beli mobil baru nih. Karena kalau kita lihat di berita yang lagi trending kali ini, itu ada headline-nya Pak, bilang kalau beli mobil dengan harga yang menggiurkan karena tidak ada pajaknya gitu. Nah, headline tersebut berkaitan dengan PMK nomor 31 tahun 2021 nih. Cuman sebelum jauh kita membahas tentang PMK 31 ini, ada baiknya kita menyapa dulu narasumber kita pada sore kali ini, yaitu Pak Sabto. Selamat sore Bapak Sabto. Selamat sore Juno. Bagaimana kabarnya Pak? Luar biasa. Luar biasa. Masih ingat nggak Pak, kita ada di episode pertama dulu? Dan kita kembali lagi di episode kelima kali ini. Iya. Karena nampaknya para netizen sekarang pada ingin, wah pengen banget narasumbernya yang episode 1 dong gitu. Ngadingan. Nah begini Pak Sabto, pada episode kelima kali ini kita akan membahas tentang PMK 31 tahun 2021, di mana dikatakan di situ intinya beli mobil murah gitu karena tidak ada PPNBM-nya. Ini, Apa sih sebenarnya Pak PMK 31 ini? Oke Mas Juno, terima kasih sudah diundang lagi untuk di Pajak Muntok Podcast ini. Sama-sama Pak. Jadi saya dibayar lagi nanti ya. Dibayar lagi Pak. Oke, terima kasih Mas Juno. Jadi PMK 31 itu terbitnya adalah pada tanggal 31 Maret 2021. Sebelum ada PMK 231, itu ada PMK 20. PMK dan artinya apa Mas Juno? PMK 20. PMK tahu kan artinya? Tahu Pak? Kawan pajak, PMK itu Peraturan Menteri Keuangan. Iya, Peraturan Menteri Keuangan. Jadi PMK 20 itu ada di tanggalnya di Februari 2021. Februari 2021. Pada intinya sama. PMK 20 dan PMK 31 itu intinya sama, hanya di PMK 31 itu memperluas lagi yang mendapatkan insentif apa yang tadi bilang Mas Yuno bilang bahwa ada pajak kalau beli mobil baru pajaknya bebas. Nah, memperluas jenis-jenis kendaraannya dan memperluas lagi untuk supaya banyak yang bisa mendapatkan insentif ini. Jadi kalau kita lihat judulnya itu bukan sekedar seperti yang dibilang oleh para dealer, itu bilang bahwa gratis gitu kan. Pajaknya gratis gitu Pak. Pajaknya gratis gitu kan. Nggak ada pajaknya. Ya, itu bahasa marketing ya, bahasa sales marketing pasti akan menyatakan seperti itu supaya menarik. Tapi pada intinya adalah kalau dari judulnya itu adalah pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan motor tertentu yang ditanggung pemerintah. Yang ditanggung pemerintah. Jadi bukan gratis, tapi ditanggung pemerintah. Ditanggung pemerintah itu bahasa gampangnya dibayarin sama pemerintah. Pajaknya ditanggung pemerintah, pajaknya dibayarin pemerintah gitu Pak. Iya. Pajaknya yang apa? Yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Kan mobil-mobil di Indonesia ini, apalagi yang mobil-mobil yang mewah, apalagi yang masih CBU, yang masih dari luar asli semuanya, built-in luar semuanya, itu pasti akan PPNBM-nya sangat tinggi. Sangat tinggi ya Pak ya? Makanya harga-harga mobil di Indonesia itu sangat tinggi karena ada PPNBM-nya. Nah, PPNBM ini dibayarin pemerintah untuk kendaraan bermotor tertentu. Berarti ada batasannya. Gitu Mas Juno. Jadi tarif PPNBM yang nilainya itu lebih dari PPN kan biasanya lebih dari dari 10% sampai 200% ya Pak ya kalau nggak salah. Itu
sebenarnya ada, tapi ditanggung oleh pemerintah ya. Dibayarin sama pemerintah. Dibayarin pemerintah ya. Iya. Aku kalau beli mobil nih, jadi nggak perlu bayar, karena yang bayarin pemerintah. Betul, PPNBM-nya saja ya Mas Ino ya. Jadi bukan nggak bayar semuanya. Oh iya, Pajak-pajaknya. PPNBM-nya aja ya. Nah, Iya. karena di mobil itu pada saat penjualan mobil akan ada namanya pajak pusatnya, salah satunya adalah PPN. Kemudian pajak daerahnya ada bea balik nama. Biaya balik nama. Nah, itu tetap harus dibayar. Hmm. Cuma kan seperti Mas Yuno tadi bilang, bahwa besarannya PPN, contoh aja PPN yang hanya tarifnya 10%, Single sementara tarif ya. PPNBM bisa sampai 20-30%. Lebih besar PPNBM-nya. Iya. Nah, pemerintah betapa baiknya pemerintah. Nih, ayo beli mobil. Saya bayarin PPNBM-nya yang tarifnya lebih gede loh ya, bukan PPN-nya, tapi PPNBM-nya yang dibayarin oleh pemerintah. Oke. Nampaknya menarik banget nih Pak. Tadi Bapak bilang pemerintah ini baik banget nih bayarin PPNBM-nya nih kan. Cuman buat warga itu biar beli mobil gitu. Sebenarnya ngapa sih Pak ini? Pengen tahu nih kira-kira kenapa ya pemerintah itu mau bayarin dengan baiknya mau bayarin pajaknya tentang PPNBM ini Pak? Semua peraturan pasti ada tujuannya. Ada tujuannya. Yang menimbang gitu ya Pak ya? Menimbang. Menimbangnya apa? Karena Apa? gini, kita tahu dalam masa pandemi COVID-19 ini semua terdampak. Semua perekonomian terdampak semuanya. Industri kendaraan bermotor terdampak. Industri atau UMKM kita terdampak, sangat terdampak. Atau kita sebagai pegawai pun terdampak. Iya Pak. Ya kan? Banyak sekali pengurangan pegawai kalau di perusahaan-perusahaan swasta. Karena apa? Karena memang penjualannya pun akan turun. Penjualan akan turun, ngapain ada produksi lagi? Iya. Bagaimana kalau tidak ada penjualan, tapi dia tetap harus membayar gaji kepada karyawan, otomatis banyak yang terdampak sekali. Nah di sebelum-sebelumnya kan pemerintah sudah memberikan insentif juga Mas Yuno. Oh iya. Insentif untuk contohnya UMKM. Ada insentif UMKM Pak, yang nggak perlu bayar PPh final 0,5% itu Pak. Betul, sama juga itu bukan gratis. Iya bukan gratis Pak. Sama seperti PPNBM ini Ditanggung pemerintah. Silahkan Anda putar uang itu lagi untuk berjualan para UMKM itu untuk dan pajaknya pemerintah yang bayarin. Jadi uang yang biasanya tiap bulan buat bayar pajak nggak usah dibayarin tapi digunain lagi, diputar lagi. Putar lagi buat modal untuk bikin apa lagi. Stimulus gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Kemudian Apalagi tuh Pak? Sama juga dengan kemudian ada PPh pasal 21. PPh 21 karyawan pegawai. Kita digaji tapi pajaknya pun juga dibebaskan. Iya. Kenapa? Karena pada saat kita mendapatkan gaji, kalau dipotong PPh pasal 21 otomatis gaji kita berkurang. Iya. Ya enggak? Nah, gaji kita berkurang berarti penghasilan kita turun. Kalau penghasilan kita turun, kita belanjanya sedikit. Sedikit, pasti tuh. Nah, ini pajaknya ini nggak dipotong nih. Jadi kita utuh dapat gaji tanpa dipotong pajak. Otomatis kalau kita belanja bisa lebih banyak lagi. Lebih banyak. Belinya lebih banyak ya Pak ya. Kayak Betul. meningkatkan daya beli masyarakat gitu ya Pak bahasanya. Oke. Itu kan pada saat yang tahun 2020 kemarin. Yang insentif ini juga sampai dengan Juni 2000. Insentif yang UMKM itu sampai Juni 2021. Juni 2021. Nah, jadi itu untuk posisi bisa dibilang menengah ke bawah. Iya, oke Pak. Iya toh. Iya. Nah, yang jadi tetap dikasih insentif biar mereka tetap belanja itu kalau bahasa ekonomi consumption mengkonsumsi terus gitu kan. Iya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang menengah ke atas? Adil nih, iya menengah ke atas dikasih juga Pak. Dikasih juga dong. Oh iya. Nah, orang menengah ke atas kan relatif lebih banyak punya uang ya. Nah, punya uang
dengan kondisi pandemi ini mereka pada menghold, pada nahan uang nih, ya kan? Iya, Pak. Gimana ya nanti ya? Makanya pemerintah itu mengeluarkan salah satunya adalah insentif untuk pajak PPNBM ini untuk ditanggung pemerintah, dibayar sama pemerintah. Otomatis apa? Uang-uang golongan menengah ke atas pasti ingin membelanjakan uangnya. Iya. Dengan membelanjakan uangnya berarti daya beli masih tetap ada. Kemudian yang kedua, sektor industri juga, industri kendaraan bermotor jalan. Perlu diketahui Mas Juno, dari 2019 sampai dengan terus 2019 itu sekitar turun lah penjualan produk industri kendaraan bermotor, khususnya mobil, itu turun sampai 48% di 2020 akibat dampak pandemi ini. Penjualan dari pabrik ke dealer ya, Pak ya? Pokoknya penjualan mobil, iya. dealer pun menjual ke konsumen. Oke. Nah, iya. itu, Data dari mana, Pak? Itu Gaikindo. Gaikindo, Gitu. baik. Turun 48, hampir lah 50%-an. Nah, ya sekarang perusahaan-perusahaan produsen kendaraan bermotor pun juga kan lama-lama akan turun, akan tutup tuh kalau nggak ada jualannya. Makanya diberikan stimulus buat industri kendaraan bermotor itu juga. Ayo ajak memproduksi lagi biar masyarakat Indonesia membelanjakannya, mengkonsumsi. Jadi ingat dulu waktu kita belajar mengenai GDP atau PDB, produk domestik bruto. Iya sama dengan produk domestik bruto, atau sederhananya kita tuh itu pendapatan negara lah. Pendapatan negara ya. Pendapatan negara. Kita tuh tahun 2016 tuh sekitar nomor 16 di dunia lah ya. Apa tuh Pak PDB tuh? Produk domestik bruto. Rumusnya, iya. Ingat tentu kan Y sama dengan C adalah consumption. Iya, konsumsi. Plus I itu investasi. Plus G itu government expenditure. Tambah lagi X min M. X min M itu ekspor dikurangi impor. Nah, unsur yang terbesar dari C plus I plus G plus X min M ini adalah C. Consumption. Iya. Di Konsumsi. Indonesia ini C-nya besar. Iya. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia banyak. Ada 270 juta masyarakat Indonesia. Penduduk Indonesia kan banyak. Makanya C-nya itu unsur yang besar. Kalau C-nya ini tidak besar lagi karena adanya pandemi COVID-19 dan pemerintah tidak mengeluarkan stimulus atau insentif yang seperti ini, C ini akan turun terus. Maka otomatis pendapatan negara kita atau GDP-nya kita, PDB-nya kita itu akan turun terus. Pertumbuhan ekonomi akan lesu terus, minus terus. 2 kuartal kemarin dari Q3, Q4 itu udah minus. Nah, meskipun ada peningkatan ya. Trennya positif tapi trennya positif. Sampai Q1 pun sempat masih minus, tapi trennya lebih bagus. Nah, dengan C-nya tinggi, dengan dikeluarnya stimulus ini, maka akan C-nya akan tinggi. Terus. Dan kita sebagai orang pajak nggak perlu takut juga bahwa ada penerimanya turun. Kan tadi bilang bahwa dibayarin pemerintah. Oleh pemerintah. Pajaknya tetap ada, tapi dibayarin pemerintah. Gitu kan? Makanya itulah saya rasa kenapa keluarnya ini adalah itu dukungannya pemerintah terhadap industri kendaraan bermotor juga. Gitu Mas Juno. Bener, oke. Ngaruh juga sih Pak, kayak kalau kita beli mobil juga nggak cuman dealer atau bahkan pabrikan aja yang terkena dampak positif kan karena stimulus PPNBM ini, tapi kayaknya mungkin juga sampai ke bengkel-bengkel gitu kan, atau aksesoris mobil, mereka jadi pengen beli aksesoris mobil. Betul. Gitu juga. Dampaknya bisa masif gitu ya Pak ya, cuman dengan stimulus ini. Bisa jadi bahkan dengan UMKM yang jual on the deal mobil
itu bisa bisa membuat juga ada aksesoris mobil. Iya. Apalagi anak-anak seumuranmu kan gitu kan beli mobil 17 tahun. Hah? 17 tahun. Iya, anak sekarang saya 17 tahun loh, Oh, iya. Pak. Iya. Kasihan banget udah kerja jam segini. Kenapa kerjakan anak-anak dong berarti ya? Nggak boleh gitu. 25 tahun. Jadi bisa bisa apa namanya bergerak semuanya Iya, gitu. Meskipun sasaran utamanya industri kendaraan bermotor, memang. ya kan. Namun ini akan merembet juga sampai ke bawah-bawah juga. Iya, oke, Pak. Gitu. Keren banget sih. Memang kayaknya memang di COVID ini perlu stimulus buat pemulihan ekonomi nasional ya, Pak ya. Betul. Mendorong program PEN itu ya, Pak ya. Iya, Oke. pasti akan dengan keluarnya. Ini salah satu program pemulihan ekonomi Iya. nasional dengan diberikannya insentif itu. Siap. Keren. Memang kayaknya ada alasan gitu ya, Pak ya. Munculnya PMK 31 ini. Menarik banget nih, Pak. Nah, mungkin to the point aja nih, Pak. Untuk mendapatkan sebenarnya gimana sih, Pak? Kita tuh ada tips and trick nggak, Pak, gitu? Kita buat beli mobil ini gitu. Apa ada hubungannya nggak sih? Sebenarnya apa sih isinya PMK 31 ini? Apakah berapa tarifnya tuh beda-beda atau ada kisaran waktu gitu kan pemberian insentif ini atau selamanya dikasih kan? Wah, syukur banget ini kalau selamanya kan. Nah, Iya. kasihan dong pemerintah. Iya, Kasihan kasihan. Bu Menteri Keuangan. Menteri Keuangan kan bendahara umum negara. Bu Menteri kan juga nggak bayarin juga toh, Pak, tapi kan nggak bayarin duitnya juga kan. Ya kasihan, nyatetnya kasihan. Oh iya, Kasihan gimana tuh, bayar Pak? Pajak doang nanti. Gimana Nah, tuh? jadi ya pada intinya bahwa Pak tadi kan dibilang bahwa atas kendaraan bermotor tertentu. Tertentu. Oh, nggak semuanya ya, Pak? Berarti nggak semuanya. Ferrari itu nggak mungkin. Padahal mau beli Ferrari saya, Pak, bentar lagi karena ada PEN ini. Jadi nggak kena Ferrari ini. Nggak dapat insentif. Oh, nggak dapat insentif. Ferrari kan produknya juga bukan produk lokal. Oh ya udah, berarti nggak jadi beli deh kalau kayak gitu saya. Kita beli yang produk lokal aja. Produk lokal. Produk lokal itu apa tuh, Pak, maksudnya? Ya, di makanya itu tadi kendaraan bermotor tertentu. Ya, oke. Yang pertama yang dibatasi adalah kapasitas silindernya, Kapasitas silinder. cc-nya lah kalau sebenarnya. Jadi antara 0 sampai 2500. Ada pengaturannya 0 sampai 1500, kemudian 1500 sampai dengan 2500 cc. Kemudian ada yang gardannya 4x2 sama dengan 8. 4x2 dan 4x4. Penggerak rodanya cuma 2 gerak roda, 4x2, 4x4 itu semua roda bisa digerakkan. Itu juga dapat insentif. Tapi batasannya adalah 0 sampai 2500 cc. Oke. Yang pertama itu. Kemudian tertentunya apa lagi? Apa lagi tuh, Pak? Satu laginya adalah tertentunya itu adalah lokal purchase. Local purchase. Nah. Bahasa Indonesia apa sih, Pak? Kalau dulu kalau lokal purchase pembelian lokal. Pembelian lokal. Gitu Iya kan? Nah. Apa tuh? Kalau dulu terkenalnya TKDN. TKDN. Tingkat komponen dalam negeri. Ya, Oke. Jadi komponen mobil itu dibatasi juga. Berarti lebih banyak komponen dalam negerinya, itulah yang kita berikan insentif. Gitu. Jadi ada batasannya, yaitu TKDN-nya adalah 60%. Batasan minimal ya, Pak ya. Minimalnya di bawah 60% dia nggak akan dapat insentif ini. Oke. Gitu. Berarti memang harusnya aku beli yang komponennya tinggi gitu ya, Pak ya. Karena salah satu bentuk cinta produk Indonesia gitu. Betul, itu salah satu untuk produk Indonesia. Dan TKDN ini diatur di Kemenperin ya. Kementerian Perindustrian. Iya. Nomor berapa, Pak? Sebentar ya, saya agak sedikit lupa. Oh, Kementerian Perindustrian nomor 839 tahun 2021. Oh iya, Pak, itu tadi itu berlaku selamanya nggak sih, Pak? PPNBM nggak ada selamanya gitu ya maksudnya? Waduh, enak banget kamu Jen kalau ini enak banget kita kalau pesen lama ini. Nah, negara Indonesia kan butuh biaya juga. Oke. Butuh pendapatan Penerimaan juga. Pajak itu salah satu penerimaan pajak terbesar di kantor pajak ini atau di DJP ini.
Jadi emang ada batasannya Mas Juno pasti. Jadi di bulan Maret, jadi 3 bulan tuh. Maret, April, Mei untuk kendaraan yang silindernya cc-nya itu 1.500 ke bawah, itu mendapatkan pemotongan 100% PPNBM-nya, alias gratis benar-benar PPNBM-nya dibayarkan pemerintah semuanya. Total ya Pak, 0% intinya gitu ya PPNBM. PPNBM-nya nggak ada. Nah, PPNBM-nya Sampai kapan Pak? Itu hanya bulan Maret, April, dan Mei. April, Mei, wah berarti bentar lagi dong ini kalau Mei. Kalau mau beli di bulan Mei ini juga segeralah beli. Ya, beli aja mobil-mobil yang di Dealer ini. Baru ya, mobil baru ya Pak ya? Di Pangkal Pinang itu ada semuanya sebenarnya. Atau di Lodi Montok ada cabangnya doang. Tadi sampai Mei ya Pak ya? Terus Juni, Juli kita bicara yang 1.500 cc ke bawah ya. Iya. Karena yang 1.500 sampai 2.500 tarifnya sedikit berbeda, lebih kecil pemotongannya, kan mau termasuk mobil yang lumayan juga kan. Iya, nilainya 1.500 sampai 2.500 cc. Dan kemudian yang 1.500 cc ini dari bulan Juni, Juli, dan Agustus. Juni, Agustus, oke itu Pak. pemotongannya atau dibayaran pemerintahnya itu 50%. 50%, lumayan lah Pak. Masih lumayan. Iya. Biasanya PPNBM itu 10 sampai 20 jutaan, bisa jadi cuma 10 juta aja. Nah, gitu kan? Atau 5 juta aja. 5 juta aja gitu kan. Jadi sedikit yang dibayar oleh kita. Kemudian sampai Agustus tadi, September, Juli, Juli, Agustus. Iya. Nah, kemudian sampai dengan Desember 2021 pemotongannya hanya 25% saja. Masih lumayan juga. Masih lumayan lah Pak. Cuma daripada kamu belinya nanti di bulan November, lebih baik sekarang aja saya bayarin dulu nih. Bapak, maksudnya tapi kamu bayarnya sesuai dengan yang bulan November. Tadi saya bayarin dulu tuh gimana tuh Pak? Bapak mau bayarin saya nangkapnya kok saya bayarin dulu tuh. Saya mau beli nih, saya mau beli nih Pak. Contoh PPNBM-nya 10 juta ya. Iya. Terus Bapak mau bayarin dulu, saya bayarin. Saya kan nggak dapat 10 juta kan, tapi kamu bayar ke saya. Saya nggak bayar 10 jutanya kan, PPNBM-nya. Tapi kamu bayar ke saya 75 juta, 7,5 jutanya. Jadi harga mobil itu misalnya contohnya 110 juta dengan PPNBM. Saya bayar ke dealer 100 juta, kamu bayar ke saya 107.500. Bolehlah di bulan November. Boleh ya Pak ya? Kan lumayan tuh. Tolong ya kawan-kawan pajak. Tapi harus mau dibayar kayak gitu. Harus bayar kayak gitu. Kalau itu rentennya kan lumayan tuh gitu kan. Jangan lah Pak, jangan utang-utang ya. Ya nggak boleh utang-utang. Cuman ya kalau dilihat dari tabungan sih ya kayaknya harus utang sih Pak ya. Tapi nggak usah deh berarti. Kalau buat yang ada aja nih ya. Kita bahas lain lagi. Oke, bahas lain lagi. Utang sama saya atau utang sama yang lain. Oke Pak. Ada lagi nggak tuh Pak? Tips apa sih Pak sebenarnya? Ada kalau seandainya aku ke dealer sekarang nih Pak, to the point aja nih. Kalau aku tuh ke dealer sekarang nih, mobil apa aja ya? Nama kayak dealer mobil apa aja sih sebenarnya Pak yang dapat itu yang TKDN-nya itu yang local purchase-nya di atas 60%. Iya, paling minimal 60%. Ada di peraturannya Pak? Ada itu di lampirannya. Jadi nama produsennya perusahaannya itu yang satu Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Oke, Toyota. Berarti mobil-mobil Toyota. Mobil-mobil keluaran Toyota. Itu rata-rata itu di atas 70%. TKD local purchase-nya. Iya. Atau TKDN-nya itu. Begitu pula dengan Astra Daihatsu Motor. Itu juga Daihatsu nih. Itu juga rata-rata di atas 70%. Tapi untuk yang kosong sampai dengan 2.500 cc ya, itu di atas 70% tuh banyak. Kemudian yang ketiga adalah PT Mitsubishi Motor Kamayuda. Mitsubishi yang sekarang banyak kan ada jadi juga mobil kantor Mitsubishi Expander. Ada tuh Pak. Kantor mana Pak? Kantor sebelah. Tetangga. Oh iya, kantor tetangga. Kalau kantor kita nggak dapat. Belum aja Pak. Oh iya belum. Semoga kita dapat nanti. Amin. Kemudian keempat itu
PT Honda Prospect Motor. Mobil-mobil Honda tuh, keren-keren kan Honda. Nah, tapi nggak ada tuh yang ada di sekitar kita itu yang Honda Civic RS, nggak ada. Nggak ada ya Pak ya? Itu lokal purchase-nya masih di bawah 60%. Atau impor bahkan ya Pak ya? Bisa ya, jadi impor kan nggak bisa, nggak mungkin dapat kan ya? Mungkin karena lokal purchase-nya. Apalagi tuh. Honda ini rata-rata ada yang paling rendahnya itu 62% lokal purchase-nya. Tapi udah cukup menarik itu Honda itu juga. Kemudian Suzuki Motor Indonesia. Nah, Suzuki Motor, Suzuki kita ini banyak tuh. Ada mobil teman kita dulu, ada itu lokal purchase-nya di atas 70%. Terus satu lagi ada yang lagi ngetren sekarang nih. Apa tuh? PT SGMW Motor Indonesia, Wuling. Oh, Wuling, iya. Wuling itu juga dapat, cuma satu varian aja, cuma yang varian Convero karena lokal purchase-nya 70,5%. Mantap habis. Itulah nah ini di Pangkal ada semua nih, Jino. Ada ya di Pangkal Pinang ya Pak ya? Kalau di Montok nggak ada. Di Muntok. Gitu. Belum ya Pak ya, kita optimis nih ya. Muntok akan ada industri-industri besar ya di Betul. sini. Meskipun dealernya aja. Iya nggak apa-apa, emang harus. Iya. Bangka Barat hebat kan. Mantap abis Pak. Ternyata cukup menarik juga nih Pak ya, isian dari Kemenperin itu, Kemenperin 839 juga terkait PMK 31 ini. Mungkin nih Pak, kalau boleh saya, karena udah waktunya juga tadi kayaknya saya udah di apalah tadi gerakannya back office ini kan pada panik nih bentar lagi gitu kan. Oke, mungkin saya beli habis gitu. Durasinya habis. Habis. Kita nggak kuat bayar lagi narasumber kalau seandainya kelebihan dari 20 menit gitu ya tadi ya. Iya. Bukan kamera kita yang cuma batas saya. Bukan Pak, bukan. Saya boleh izin nih Pak, mungkin mengkonklusikan gitu. Sebenarnya ya intinya itu Pak, intinya di PMK 31 ini terkait pajak yang ditanggung pemerintah atau mungkin gratisnya PPNBM yang ditujukan kepada kalau ada pada beli mobil itu bakal ditanggung pemerintah nih pajaknya. Jadi otomatis bakal lebih murah kalau kita beli mobil baru. Begitu ya Pak ya? Betul. Dan ini tuh juga ternyata berhubungan dengan stimulus kepada pemulihan ekonomi negara terkait adanya pandemi COVID-19 ya Pak ya. Betul. Jadi biar mungkin meningkatkan daya beli, juga apalagi ada local purchase TKDN itu artinya kita bangga dengan produk Indonesia. Juga mungkin meningkatkan penjualan mobil gitu, yang mana nanti akan membawa ke multiplier effect. Jadi semuanya terdampak gitu. Betul. Dari kita beli mobil di dealer, dari kita beli aksesoris gitu-gitu ya Pak ya. Dan yang terakhir mungkin kalau kita ingin langsung ke dealer gitu Pak, langsung aja buka nih lampiran Kemenperin tadi nomor 839 ya Pak ya. Gimana udah jelas tadi kayaknya udah disebutkan dengan Pak Sabto kawan pajak bahwasanya di lampiran tersebut sudah ada nih mana aja dealer-dealernya, bahkan tipe modelnya. Iya, ada 29 jenis. 29 jenis. Wah, banyak banget. Tipe mobil dan yang paling utama kayaknya Pak, yang ternyata pemberian tarif ini berjenjang gitu. Ada yang sampai dengan 100% gratis, ada yang 50% sampai 25% ya Pak ya. Berarti intinya lebih cepat beli, lebih baik. Gitu Pak. Dan yang lebih terutama lagi kita punya uang ya. Iya, lebih penting lagi harus punya uang ya. Dan jangan utang berarti ya Pak ya. Jangan utang. Jangan utang. Oke. Ada tambahan lagi Pak buat kawan pajak nih yang kira-kira mau beli mobil baru? Oke, terima kasih Mas Juno. Saya selaku dari pemerintah ya. Iya. Nah, dengan dikeluarkannya PMK 31 ini kami menyarankan kepada masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan insentif ini. Silahkan beli mobil sesegera mungkin supaya dapat insentif lebih banyak lagi, supaya dapat insentif yang bisa jadi sampai 100% pengurangan PPNBM-nya. Demikian, begitu aja Juno. Siap Pak, terima kasih banyak Pak Sabto nih, tamu istimewa kita yang selalu hadir di tiap episodenya. Enggak sih, beberapa episode aja. Dan iya, mungkin episode berikutnya. Di episode sebelumnya juga setiap episode ada Sih di belakang. Nggak salah benar Pak memang. Oke. Terima kasih banyak Pak Sabta atas informasi yang sangat penting tadi, yang sangat berguna buat kami kaum yang mungkin ada di sisi mau beli mobil gitu Pak. Ternyata lebih enak juga, lebih murah juga.
barangkali kan pajak ingin beli mobil, nah pantengin aja, mungkin bisa tanya langsung ke Pak Sabto gitu kan, kita kasih tahu media sosialnya barangkali ya Pak, ya mau nggak Pak? Biar followersnya naik. Saya bukan maklar mobil. Enggak, kalau mau tanya-tanya nih, apa sih ini sebenarnya mau apa gitu kan? Nah, Oh bisa silakan, tanya, kalau mengenai oke. aturannya Oh, boleh iya. tanya. Tapi saya untuk cari mobil apa? Enggak, oh ya jangan, Soalnya oke. saya mau nyari mobil juga. Langsung aja berarti ya Pak, mungkin bisa di komen di bawah ini kalau pengen tanya-tanya sesuatu bisa mungkin dibalas sama admin media sosialnya. Begitu saja kawan pajak terkait episode kita kelima kali ini, pembahasan yang cukup menarik. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Sabto telah hadir Sama-sama, dalam Mas Eno. episode kelima Pajak Mentok Podcast. Iya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan sebelum kita tutup. Mungkin kita tutup Pajak Mentok Podcast ini dengan menggaungkan pajak kuat Indonesia maju ya Pak ya. Kita Boleh. tunjukkan ini aja. Kalau saya bilang pajak kuat Indonesia maju gitu ya Pak ya. Pajak kuat Indonesia maju.